Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala Ramadan sayyida syuhur wa futihat fihi abwabul jannah wa ghuliqat fihi abwabun nar wa sufidat fihi syayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah subuh yang Allah muliakan, mari kita awali pertemuan subuh kita ini dengan berbanyak puji dan syukur atas nikmat dan rezeki yang Allah berikan. Allah hidupkan kita di hari yang sangat-sangat mulia ini. Pada hari Jumat di bulan Ramadan, dan hari ini Jumatnya terdapat di hari-hari yang ganjil di bulan Ramadan. Maka di antara kenikmatan yang paling sempurna adalah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, pengarang tafsir Asy-Sya'rawi, memberikan tingkatan-tingkatan rezeki. Kata beliau, rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Rezeki yang paling tinggi itu adalah sehat. Dan rezeki yang paling utama itu adalah kita mendapatkan anak-anak keturunan yang saleh. Dan rezeki yang paling sempurna seorang hamba mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ibadah subuh kita ini Allah meridhai kita dan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang juga ajarkan kita semua nikmat, semua rezeki yang pernah kita terima, yang kita rasakan, kita akan diminta pertanggungjawaban. Di antara sabda beliau, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki seorang hamba belum bergeser di hari kiamat hatta yus'ala an arba'in, sampai orang itu ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya, di mana dia habiskan. Tentang ilmunya, apa yang dia amalkan dengan ilmunya. Tentang badan dan sehatnya, kemana dia habiskan. Dan yang terakhir, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia gunakan. Jemaah subuh yang Allah muliakan, dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 itu Allah abadikan. Allah menggandeng 2 hal. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul, makanlah yang baik, yang halal, dan yang kedua amalkan amalan yang saleh. Bagi Rasulullah juga mensyarat ayat ini dengan hadis beliau. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah perintahkan semua orang-orang yang beriman beramal seperti Allah perintahkan dalam surah ini. Yang pertama tadi, pastikan makanan, harta yang kita miliki dengan cara yang halal, dan yang kedua beramal saleh. Jamaah yang Allah muliakan, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, kenapa Allah menggandeng 2 hal ini? Harta, makanan yang halal dengan amal yang saleh. Kata Imam Ibnu Katsir, fa innal akla thayyib wal mala thayyib aunun li amal saleh. Untuk menjadi kita orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, maka kata Imam Ibnu Katsir,
Di antaranya adalah kita ini memastikan harta yang kita miliki, makanan yang kita makan dengan cara yang halal. Maka Ramadan 1 bulan pun itu mendidik kita. Kata Imam Wahbah Zuhail Tafsir dalam kitab fikih beliau, fikih 4 mazhab, kata beliau, Ramadan itu sekolah lembaga pendidikan yang paling besar mendidik umat manusia ini, memastikan apa yang dia milikinya, yang dia makannya dengan cara yang halal. Begitu orang mendapatkan makanan yang halal, harta yang halal, maka orang ini akan selalu diajak untuk menjadi orang yang taat, jadi orang yang selalu beramal saleh. Jamaah yang Allah muliakan, apa konsekuensinya ketika orang memiliki makanan yang haram dan harta yang haram? Hadis para ulama juga menjawab, saudara-saudara, fa'aina yustajaba lahu da'wah, doa-doanya tidak akan diterima. Bahkan seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu, kata Ibnu Abbas, la yuzlaka mri'in makan fi jawfi syai'un haram. Allah tidak akan terima salat seseorang yang dalam dirinya ada sesuatu yang haram. Maka seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu datang ke Rasulullah, dan sahabat ini minta, apa permintaan Sa'ad? Ya Rasulullah, ud'uni akun mustajab da'wah. Ya Nabi, tolong jadikan saya, tolong ajarkan saya supaya doa-doa saya Allah ijabah. Nabi peganglah pundaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan baginda Rasulullah ajarkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Rasulullah, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, kalau engkau mau doa-doamu Allah kabulkan, semua kebutuhan Allah penuhi. Yang pertama yang Nabi ajarkan, atib mata'amaka, perbaiki makanan, pastikan makanan itu makanan yang halal. Yang kedua, atib malbasaka, perbaiki pakaian. Yang ketiga, atib maskanaka, perbaiki tempat tinggal. Yang keempat, atib markabaka, perbaiki kendaraan. Maka 4 hal ini, makanan kita, pakaian kita, tempat tinggal kita, kendaraan kita, pastikan kita dapatkan dengan cara yang halal, dengan harta yang halal. Jamaah yang Allah muliakan, Sa'ad bin Abi Waqqas amalkan ini. Sampai doa-doa Sa'ad Allah ijabah. Sampai ada doa Sa'ad yang doanya dalam ukuran kita adalah unlogik, di luar logika. Ketika pecah perang Al-Qadisiyah di tahun ke-14 Hijriah melawan Persia, pasukan Sa'ad dan Sa'ad sebagai panglima perangnya terkurung, dibatasi oleh sungai, nggak mungkin lari dari musuh. Sa'ad berdoa. Apa doa Sa'ad? Bismillahirrahmanirrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan Sa'ad ajarkan pasukannya untuk baca doa ini. Apa yang terjadi? Pasukan Sa'ad dan semua kendaraannya mampu berjalan di atas air. Sehingga pasukan Persia terkejut. Kok bisa? Sampai para sahabat-sahabat yang lain bertanya ke Sa'ad, ya Sa'ad, apa rahasianya sampai engkau berdoa dan semua doa-doamu Allah ijabah? Sa'ad menjawab, ma'akaltu luqmatan minat ta'am. Saya enggak memakan sesuatu makanan pun, kata Sa'ad, ila wa ana adri min aina maji'u, kecuali saya pastikan dari mana makanan itu. Jamaah yang Allah muliakan. Dan Sa'ad bukan hanya doa-doanya Allah ijabah, bahkan semua kebutuhannya Allah penuhi. Dan itu tertulis dalam surah An-Nisa ayat 9. Apa bunyi ayat? وَلْيَخْشَدَّذِلْ تَرَكُ مِنْ خَلْفِهِ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Takutlah orang-orang beriman ini meninggalkan generasi yang lemah.
Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini turun ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit. Ketika Sa'ad sakit dan Rasulullah pergi mengunjungi Sa'ad, dan Sa'ad bertanya, "Ya Rasulullah, indi malun katsir." Lihat, ungkapan Sa'ad adalah, "Ya Rasulullah, saya punya harta yang banyak. Warisa li warisa illa ibna." Dan saya tidak punya pewaris kecuali satu anak perempuan. Pertanyaan Sa'ad adalah, jikalau saya meninggal ya Rasulullah, boleh nggak harta saya ini 2/3 saya sedekahkan, 1/3 untuk anak perempuan saya? Nabi menjawab, enggak boleh. Kembali Sa'ad menawar, kalau 2/3 enggak boleh, setengah boleh nggak ya Rasulullah? Kembali dia menjawab, enggak boleh. Di kali yang ketiga Sa'ad menawar lagi, wa ammas sulus, kalau 1/3 ya Rasulullah. Nabi katakan, wa ammas sulus lakasir, memang 1/3 boleh, itu pun sudah banyak sekali. Sampai Nabi ajarkan, Sa'ad, engkau tinggalkan anakmu ya Sa'ad dalam berkecukupan, jauh lebih baik. Nanti ayat ini diambil oleh para ahli fikih sebagai batasan maksimum orang boleh menyedekahkan, mewakafkan hartanya. Jemaah yang Allah muliakan, sahabat Sa'ad ketika amalkan itu, doanya Allah ijabah, kebutuhan-kebutuhannya Allah penuhi. Maka tak kalah kita lakukan yang haram, cari harta yang haram, mendapatkan harta yang haram, yang pertama doanya Allah tolak, yang kedua sholatnya Allah enggak terima. Dan kata Hasan Al-Basri, kutip dalam kitab Harta Haram, dalam muamalah kontemporer Dr. Irwan di Tarmizi, harta yang haram tadi, kita kepingin anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat. Ketika asupan makanannya makanan yang haram, maka anak-anak itu tidak akan menjadi anak yang soleh. Harta yang haram ini menjadikan tadi suami istri terus bertengkar. Harta yang haram ini menjadi musibah bagi orang pemiliknya. Jemaah yang Allah muliakan, maka Ramadan Nabi ajarkan kita, ada sebuah hadis sabda Rasulullah, ragiba'an rajulin, celakalah orang, kata Rasulullah. Atau dalam bahasa yang lain, merugilah orang. Siapa? Yang pertama, orang yang hidup di Ramadan, suman salat sampai habis Ramadan, falam yukfarlah, dosa-dosanya belum Allah ampuni. Artinya bahwa dosa-dosa yang kecil gugur dan kita ini beribadah di Ramadan. Namun dosa yang besar kita mesti bertaubat. Dan ketika kita muamalah yang haram tadi, dan nanti perlu kita kaji dalam fikih muamalah yang waktu yang agak panjang supaya tahu mana yang haram, mana yang halal. Dan kita terkadang jijik dengan babi, dengan anjing, namun kita tidak jijik dengan harta haram. Kita tidak jijik dengan sogok menyogok, padahal dosanya ini sama, masuk kategori dosa besar. Jemaah subuh yang Allah muliakan, di penghujung pertemuan kita pagi hari ini, bagaimana cara kita bertobat dari harta-harta haram ini, supaya apa? Ibadah kita Allah terima, kita kuat dalam beribadah. Yang pertama, jikalau ada harta haram yang kita dapatkan dengan cara yang haram, cara yang haram yang pertama adalah ketika Rasulullah ajarkan kita, innallaha harrama ala qaumin akla syai' wa harrama samana. Allah mengharamkan kita makan sesuatu, juga mengharamkan harganya. Ketika Allah mengharamkan kita babi, artinya harga babi juga haram. Ketika Allah mengharamkan kita makan kucing, artinya jual beli kucing juga haram. Ketika Allah mengharamkan kita untuk makan luwak, maka harga luwak itu pun juga haram. Jikalau ada harta seperti ini, maka orang ini mesti bertobat dan dia berhenti dari amalan itu, pekerjaan itu. Yang kedua, ada harta haram yang tidak saling ridho.
Apa? Mengambil punya orang, korupsi, mencuri. Nabi ajarkan ini. Mimma akhazatil yad hatta tu'adiyah. Tangan yang pernah mengambil punya orang, dia mesti mengembalikan harta itu. Ketika syarat bertaubat, ada yang keempat. Idza kana haqqul adami, kalau dosa itu menyangkut dengan orang lain, radau bitariqah, dia mesti menyelesaikan dulu. Jamaah yang Allah muliakan, hal yang sepele namun sering terjadi. Ketika orang naik angkutan umum sampai di tempat, dia langsung lari, ongkos nggak bayar. Dulu pernah ketika SMP SMA, makan kue 6 potong bayar 2, 4-nya belum bayar. Ini zalim. Ketika ambil kelapa orang tanpa izin, berbuah mangga orang, ambil kain lembar, makan mangganya. Kita belum izin sama orang yang punyanya. Maka ini termasuk dosa besar yang mesti bertaubat. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bertaubat? Maka jikalau orang yang punya angkutan umum masih hidup, datangi orang itu. Katakan, saya pernah naik mobil Bapak 2 kali dan belum saya bayar. Kalau dia minta ongkosnya, bayar. Kalau yang punya kue di sekolah SMA, SMP dulu masih hidup, datang, sampaikan, saya pernah makan kue ini, makan kue Bapak, dan belum saya bayar. Yang pernah kita ambil kelapanya, belum kita bayar, sampaikan. Namun jikalau yang punya itu sudah meninggal dunia, dan kita nggak kenal lagi, yang punya kue dan meninggal, kita nggak kenal lagi, yang punya angkutan udah kita nggak kenal lagi, dan kita mau bertobat. Syarat bertaubat, kita mesti menyelesaikan dulu bagaimana cara bertaubatnya. Yang pernah naik angkutan umum, nggak tahu lagi siapa sopirnya, hitung-hitunglah berapa kali naik mobil yang tidak bayar. Kita ambil 2 kali misalnya, 1 kali ongkosnya 10.000, 2 kali 20.000, ambil uang 20.000, sedekahkan. Uang itu niatnya semoga pahala sampai kepada orang yang punya angkutan umum. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Jamaah yang Allah muliakan, dulu yang pernah kita makan kuenya dan belum kita bayar, dan hari ini kita nggak tahu lagi siapa yang punya kue itu, dan kita mau bertobat. Hitung-hitunglah berapa kue yang pernah kita makan, uangkan, sedekahkan. Ya Allah, sampaikan pahalanya sedekah ini untuk orang yang punya kue yang pernah saya makan. Jemaah yang Allah muliakan, nanti ada muamalah. Ini saling merubah, saling ridha, saling rela, namun dia haram. Apa contohnya? Sogok, menyogok. Apalagi riba, apalagi judi. Bagaimana cara bertaubatnya? Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 275 memberikan kata tuntunan untuk bertaubat. Kata Allah, "Faman jaa'a mau'izatun min rabbih fantaha wa lahu ma salaf." Orang yang sudah sampai peringatan Allah kepadanya dan dia tahu itu haram, maka dia berhenti. Ada 2 cara bertaubatnya. Ketika orang dari ini nggak tahu sebelumnya bahwa itu haram, dan dia baru tahu, langsung bertobat, dan apa yang pernah dia dapatkan menjadi milik dia. Namun bagi orang yang tahu sebelumnya, sogok menyogok ini haram, riba ini haram, dia lakukan juga sambungan ayat, waman ada yang mengulangi lagi, maka orang ini cara bertaubatnya, harta yang pernah dia dapatkan dengan muamalah ini, dia sedekahkan dan dia bertaubat. Jemaah yang Allah muliakan, sebagai penutup, Nabi ajarkan kita dari sahabat Abi Qutadah dengan Imam Ahmad, sabda Rasulullah, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla. Begitu engkau meninggalkan yang haram karena Allah, meninggalkan transaksi haram karena Allah, meninggalkan riswah haram karena Allah, meninggalkan riba haram karena Allah, tengok janji Allah, illa badalaka khairu minhu,
Allah akan mengganti dengan jauh yang lebih baik. Bukankah Allah Ar-Razzaq? Sebagai contoh untuk menguatkan, dalam kitab jelaskan, dalam kitab Fathul Bari menjelaskan hadis ini, Imam Ibnu Hajar Asqalani mengutip kisah sahabat Abu Dujana. Abu Dujana setiap subuh sama seperti kita, sholat di belakang Rasulullah. Namun setelah sholat, Abu Dujana terus pulang tanpa berdoa dulu. Nabi mengamati Abu Dujana sehari, 2 hari, sampai ke hari ke-7. Di hari yang ke-7, baginda Rasulullah dengan penuh sopan santun memberikan peringatan ke Abu Dujana. Kata Rasulullah, ya Abu Dujana, apakah engkau tidak ada sesuatu yang mesti engkau mohonkan kepada Allah? Kata Abu Dujana, banyak ya Rasulullah. Kalau banyak engkau mohonkan, kenapa engkau tidak berdoa? Sambil menunduk, beliau menjawab, ya Rasulullah, saya punya urusan. Kata Nabi, kalau boleh tahu apa urusannya? Kata Abu Dujana, ya Rasulullah, ini rumah saya. Di samping rumah saya ada rumah seorang Yahudi. Di halaman rumahnya ada pohon kurma besar menjulang tinggi. Dan tak kalah malam ya Rasulullah, buah kurma ini jatuh ke halaman rumah saya, dibawa oleh angin. Saya pulang tiap pagi, saya kumpulkan buah kurma itu, saya antarkan ke Yahudi ini dengan harapan ya Rasulullah, nanti bangun istri saya, bangun anak saya tidak mendapati buah kurma itu. Sambil menjatuhkan air matanya, kata Abu Dujana, ya Rasulullah, pernah saya terlambat pulang, anak saya sudah bangun, dan ambillah buah kurma itu. Dan anak saya dapati memasukkan buah kurma ke dalam mulutnya. Saya katakan, oh ya bunaya, muntahkan ya anak. Namun anak saya enggak mau memuntahkan. Sampai saya katakan, saya hampiri anak saya buka mulutnya, saya ambil kurma dari mulutnya. Saya katakan, nah, jangan engkau letakkan ayah neraka gara-gara kurma ini. Jemaah yang Allah muliakan, di hari yang sama, di siang harinya baginda Rasulullah mendatangi orang Yahudi ini. Dan Nabi menawar pohon kurmanya dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma terbaik di Madinah. Kata orang Yahudi ini, ya Nabi Allah, saya mau jual. Namun mesti dengan harga tunai, dengan uang cash. Karena Yahudi tahu Nabi tidak membawa uang. Namun waktu yang bersamaan, seorang sahabat Abu Bakar datang dan membayar kurma itu. Kata Yahudi ini ke istrinya angkuhnya, istriku lihatlah kita hari ini untung besar. Kurma, pohon kurma kita dihargai 10 kali lipat. Dan pohon kurma itu masih ada di halaman rumah kita. Masih ada di atas tanah kita. Masih punya kita, kata Yahudi. Jamaah, kata tak kalah malamnya Allah pindahkan pohon kurma itu ke halaman rumah Abu Dujana. Tak kalah subuh esok harinya, beliau pulang ke rumah mendapati pohon kurma ada di halaman rumahnya. Inilah makna hadis. Ketika orang meninggalkan yang haram karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan jauh yang lebih baik. Jamaah yang Allah muliakan, semoga kita semua menjaga diri kita dari harta yang haram, dari makanan yang haram. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.